Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Inasari, NIM 18.31155, mahasiswi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai tutorial pembuatan media pembelajaran berbasis audio visual. Cekidot. Dalam pembuatan media pembelajaran berbasis audiovisual, hal yang pertama yang perlu diperhatikan yakni menentukan template PowerPoint yang akan digunakan. Yang kedua yakni menuliskan skrip materi pembelajaran. Dan yang terakhir yakni tahapan recording materi pembelajaran. Tahapan yang pertama dalam pembuatan media pembelajaran berbasis audiovisual yakni menentukan template yang akan digunakan untuk pembuatan materi. Tahapan kedua dalam pembuatan media pembelajaran berbasis audiovisual yakni menentukan materi yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan materi haji dan umroh. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai menuliskan materi media pembelajaran berbasis audiovisual secara singkat dan tepat untuk anak-anak. Dalam pembuatan media pembelajaran berbasis audiovisual yakni tahapan recording, saya di sini mencontohkan tahapan recording yang baik dan benar. Saya membahas materi mengenai haji dan umroh. Submateri yang akan saya bahas yakni yang pertama pengertian haji dan umroh, yang kedua syarat haji dan umroh, yang ketiga rukun haji dan umroh, yang keempat tata cara pelaksanaan haji dan umroh, yang kelima perbedaan rukun haji dan umroh, yang keenam hikmah dari menjalankan haji dan umroh. Yang pertama saya membahas pengertian haji dan umroh. Haji sendiri berasal dari kata haja yang berarti berziarah, bermaksud untuk menyengaja untuk ke tempat yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah haji maupun umrah, mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW. Hukum dari melaksanakan ibadah haji yakni wajib bagi seseorang yang memiliki rezeki yang cukup dan mampu untuk menjalankannya. Sedangkan umrah yakni ibadah yang mulia dan yang utama dengan ibadah lainnya. Allah akan mengangkat derajat hambanya dan mengampuni dosanya. Nabi sendiri telah menganjurkan melaksanakan ibadah haji maupun umroh, baik dari perkataan maupun perbuatan. Hukum menjalankan umroh sendiri hampir sama dengan hukum haji, yakni wajib bagi seseorang yang mampu. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai syarat-syarat haji dan umroh. Syarat yang pertama yakni beragama Islam, yang kedua berakal dan balik, yang ketiga kuasa dan mampu, yang keempat merdeka, dan yang kelima yakni ada mahram, khusus bagi wanita. Yang selanjutnya saya membahas mengenai rukun haji dan umroh. Yang pertama dulu rukun haji dan umroh. Yang pertama niat, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga menginap di Musdalifah hingga fajar, yang keempat tawaf ifadah, yang kelima sa'i antara Safa dan Marwah. Dan rukun umrah, ihram, niat, tawaf dan sa'i, mencukur rambut, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yakni tata cara pelaksanaan haji dan umrah. Tata cara pelaksanaan haji sendiri, yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima berada di Musdalifah, yang keenam melontarkan jumroh Aqobah, yang ketujuh mencukur rambut, yang kedelapan melontarkan 3 jumroh, yang kesembilan bermalam di Mina, 10 tawaf wada. Sedangkan tata cara umroh yakni mandi junub, menggunakan pakaian ihram dan niat dari mikot. Yang ketiga membaca talbiyah hingga ke Mekah. Yang keempat masuk Masjidil Haram, mencium Hajar Aswad. Yang kelima tawaf sebanyak 7 kali. Yang keenam sholat 2 rakaat di depan makam Nabi Ibrahim. Yang ketujuh beristirahat. Dan yang ke-8 yakni melakukan sa'i sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya yakni perbedaan haji dan umroh. Terdapat perbedaan antara haji dan umroh terkait rukun kedua ibadah tersebut. Rukun haji adalah niat, ihram, wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i, dan memotong rambut. Sedangkan dalam umroh tidak ada rukun wukuf di Arafah.
dan empat rukun yang lainnya sama, yakni niat, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Yang terakhir yakni saya akan sedikit membahas mengenai hikmah dari menjalankan haji dan umroh. Yang pertama, sebagai tamu Allah. Yang kedua, menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah. Yang ketiga, syiar Islam. Yang keempat, introspeksi diri. Dan yang kelima, kesederhanaan dan kesetaraan. Yang keenam, kesabaran dan kedisiplinan. Yang tujuh, yakni ukhuwah. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.